Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Kartika Putri dari kelas 10 IPS 5 nomor absen 28, asal sekolah SMA Negeri 1 Asembagus. Saya di sini akan menjelaskan reproduksi Paramecium caudatum. Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran sekitar 250 mikron. Mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma dan selnya diselubungi oleh pelikel. Reproduksi Paramecium secara aseksual atau pembelaan biner. Pembelaan biner atau binary fission pada Paramecium caudatum terjadi secara melintang atau transversal. Dengan cara ini, satu sel Paramecium akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, lalu masing-masing menjadi sel anakan Paramecium baru. Tahap pembelahan biner pada Paramecium caudatum. Sel Paramecium terdiri dari dua inti sel atau nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Inti yang lebih kecil atau mikronukleus bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela pernada terjadinya proses reproduksi aseksual secara Paramecium. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil atau mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung selnya yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuknya. Kemudian setelah itu, sel membelah secara lintang di tengah atau dua valuka kontranektil mulai terbentuk. Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan Paramecium yang sempurna atau identik, dan masing-masing sel anakan memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Nah, berikut adalah contoh gambar reproduksi aseksual. Reproduksi Paramecium atau caudatum secara aseksual atau konjungsi. Reproduksi Paramecium secara aseksual atau konjungsi. Paramecium caudatum juga dapat berproduksi secara aseksual dengan konjugasi. Prosesnya didahului dengan pertukaran inti antara dua individu lalu berpisah dan masing-masing membelah menjadi dua individu. Reproduksi aseksual pada Paramecium terjadi terutama saat sel terkena kondisi stres. Tahap konjugasi pada Paramecium caudatum. Dua Paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Pada bagian masing-masing terdapat mikronukleus diploid atau 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid atau N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid atau N disebut sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus atau N. 8 mikronukleus atau N yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus. Secara makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lainnya dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid.
Setiap sel yang dapat memiliki mikronukleus diploid atau 2N. Selnya pisah dan konjugasi berakhir, kemudian satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Berikut adalah contoh gambar reproduksi secara aseksual. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.